warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Kudrotunada Sofia Najla, biasa dipanggil Sofi. Saya adalah mahasiswi jurusan S1 Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya dari kelas TKB dengan NIM 121220068. Saya merupakan mahasiswi semester 2 yang sedang menjalani perkuliahan mata kuliah jurusan Teknik Kimia yang sangat beragam. Salah satu jurusan yang saya kerjakan hari ini adalah mata kuliah Kimia Analisa. Sebelumnya ada yang tahu nggak kimia analisa itu apa? Jadi, kimia analisa adalah ilmu yang mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Kimia analisa ini dibagi menjadi dua, ada kimia analisa kuantitatif dan kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel, sedangkan analisa kuantitatif menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview jurnal yang kaitannya masih mengenai kimia analisa yang saya dapat dari web www.science.direct. Di sini terdapat banyak jurnal. Tema dari jurnal yang saya ambil adalah mengenai GC atau gas kromatografi. Sebelumnya ada yang tahu nggak gas kromatografi itu apa? Nah, kalau belum tahu, aku jelasin ya. Jadi, gas kromatografi ini terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yaitu pertama ada gas dan yang kedua ada kromatografi. Jadi, kata gas di sini diartikan sebagai salah satu wujud materi selain padat dan cair. Beberapa contoh gas yang biasa digunakan pada proses kromatografi diantaranya yaitu ada helium, nitrogen, argon, maupun hidrogen. Sedangkan kromatografi dapat diartikan sebagai metode atau teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Dalam mempelajari kromatografi, teman-teman akan menemukan istilah-istilah seperti ada fase gerak, fase diam, kolom, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke pengertian kromatografi gas itu apa. Dari dua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa gas kromatografi merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Nah, beberapa fungsi gas kromatografi yang perlu teman-teman ketahui diantaranya yaitu yang pertama ada pemisahan senyawa dalam suatu sampel. Fungsi yang kedua yaitu menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel. Dan yang ketiga yaitu pengujian kemurnian suatu senyawa. Kemudian yang keempat ada fungsi identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Dan yang kelima yaitu menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Nah, itu tadi mengenai topik atau tema jurnal yang akan saya review. Jadi, judul dari jurnal yang akan saya review kali ini adalah Rapid On-Site Detection of Underground Petroleum Pipeline Leaks and Risk Assessment Using Portable Gas Chromatography Mass Spectrometry and Solid Phase Microextraction. Oke, sekarang waktunya untuk mereview secara tuntas mengenai jurnal tersebut. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, sebelum saya mereview jurnal, saya akan menjelaskan beberapa keyword atau kata kunci yang akan dibahas selama review jurnal nanti. Jadi yang pertama keywordnya yaitu Underground Pipeline Leak Detection, yang artinya deteksi kebocoran pipa bawah tanah.
yang mengacu pada proses pendeteksian kebocoran pada pipa yang terkubur di bawah tanah. Nah, pipa ini dapat mengangkut berbagai zat, contohnya seperti ada air, minyak, gas, atau bahan kimia, dan kebocoran ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, termasuk kerusakan lingkungan, bahaya keselamatan, dan juga kerugian ekonomi. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk deteksi kebocoran pipa bawah tanah ini. Antara lain yaitu yang pertama ada deteksi kebocoran akustik, yang artinya adalah metode ini melibatkan mendengarkan suara yang dihasilkan oleh cairan atau gas yang keluar menggunakan mikrofon atau sensor lainnya. Kemudian metode yang kedua ada radar penembus tanah. Nah, metode ini menggunakan radar untuk mendeteksi perubahan kepadatan tanah yang disebabkan oleh kebocoran pipa. Kemudian yang ketiga ada metode termografi inframerah. Nah, metode ini itu menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi perubahan suhu yang disebabkan oleh kebocoran pipa. Kemudian yang keempat ada deteksi pelacak kimia. Nah, metode ini melibatkan penyuntikan zat pelacak ke dalam pipa dan kemudian mendeteksi keberadaannya di tanah atau air jika terjadi kebocoran. Dan yang terakhir, yang kelima ada penginderaan serat optik. Nah, metode ini menggunakan kabel serat optik untuk mendeteksi perubahan suhu, tekanan, atau regangan sepanjang pipa. Nah, deteksi kebocoran pipa bawah tanah ini yang efektif itu sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, untuk memastikan keselamatan publik juga, dan untuk meminimalkan kerugian ekonomi. Oke, keyword yang kedua adalah GC atau MS, yaitu singkatan dari gas chromatography atau mass spectrometry, atau kromatografi gas atau spektrometri massa, yang merupakan teknik analisis kimia yang sering digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa organik dalam sampel. Nah, GC atau MS ini terdiri dari dua tahap analisis, yaitu yang pertama ada kromatografi gas dan spektrometri massa. Nah, tahap kromatografi gas yaitu melibatkan pemisahan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan sifat-sifat fisiknya, seperti ada titik didih dan afinitas terhadap fase pemisah, sehingga senyawa-senyawa tersebut dapat dibagi menjadi fraksi-fraksi yang berbeda. Kemudian setelah senyawa terpisah, tahap spektrometri massa dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut berdasarkan massa masing-masing ion yang terbentuk saat senyawa tersebut dipanaskan. Nah, setiap senyawa organik itu memiliki pola spektrum massa yang unik sehingga dapat diidentifikasi dengan akurasi yang tinggi. Nah, GC atau MS ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk forensik, ilmu lingkungan, kimia farmasi, dan industri makanan dan juga minuman. Nah, teknik ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi zat berbahaya atau polutan dalam sampel lingkungan, makanan, atau minuman, dan juga dapat digunakan dalam penelitian ilmiah. Oke, kita lanjut ke keyword yang ketiga, yaitu SPME, yaitu singkatan dari Solid Phase Microextraction, yang merupakan teknik yang digunakan dalam kimia analitik untuk ekstraksi dan konsentrasi analit dari sampel. Dalam
SPME, serat kecil yang dilapisi dengan polimer khusus digunakan untuk mengekstraksi senyawa target dari sampel. Serat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam instrumen analitik seperti kromatografi, gas, atau spektrometer massa untuk dianalisis. Nah, SPME ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode ekstraksi tradisional, termasuk kesederhanaan, kecepatan, dan juga penggunaan pelarut yang minimal. Ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti ada pemantauan lingkungan, analisis makanan, dan juga analisis farmasi. Oke, keyword yang ketiga ada BTX. BTX adalah singkatan dari 4 senyawa organik yang sering ditemukan dalam bahan bakar dan pelarut, yaitu ada benzen atau benzena, toluen atau toluena, etilbenzen atau etilbenzena, dan silen atau silen. Keempat senyawa ini biasanya ditemukan dalam bensin, minyak tanah, pelarut organik, dan beberapa produk kimia lainnya. Nah, BTX ini dikenal sebagai senyawa volatil organic compounds atau VOC yang mudah menguap dan dapat terlepas ke atmosfer dari bahan-bahan yang mengandungnya. Karena sifat-sifat ini, BTX dapat menjadi polutan udara dan dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paparan terhadap BTX dapat menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia, termasuk ada kerusakan sistem saraf, kanker, dan masalah pernapasan. Oleh karena itu, BTX sering diawasi dan diatur oleh lembaga pengatur lingkungan untuk melindungi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Hai semuanya, jadi pertama-tama yang akan saya review yaitu dari nama jurnal yang saya ambil adalah Journal of Chromatography A dengan judul Rapid On-Site Detection of Underground Petroleum Pipeline Leaks and Risk Assessment using Portable Gas Chromatography, Mass Spectrometry, and Solid Phase Microstruction, yang artinya yaitu deteksi cepat kebocoran pipa minyak bumi di bawah tanah dan penilaian resiko di tempat dengan menggunakan kromatografi, gas, spektrometri massa, dan mikrostruksi fasa padat atau yang biasa juga disebut dengan SPME. Nah, tahun dari jurnal ini yaitu tahun 2023 dan penulis jurnal ada yang pertama ada Liang Wang, yang kedua ada Ying Sheng, yang ketiga ada Xun-King Wu, yang keempat ada Fang Liao, yang kelima ada Zhen Yulin, dan yang keenam ada Raffi Naidu. Oke, sekarang saya akan mereview dari abstrak jurnal ini, yaitu rangkuman atau inti dari abstrak yang dipaparkan pada jurnal ini adalah permasalahan dari mendeteksi kebocoran pipa yang berada di dalam tanah, yaitu karena sifatnya yang tersembunyi dan kondisi medan yang
bervariasi. Nah, untuk dapat mendeteksi kebocoran tersebut, dilakukan penelitian menggunakan kombinasi metode ekstraksi mikrofase padat atau biasa disingkat juga dengan SPME dan kromatografi gas atau GC dan spektrometri massa atau MS yang digunakan dapat mendeteksi keberadaan senyawa organik volatil hidrokarbon minyak bumi atau PHVOC. Sebelum menerapkan SPME, sampel dikondisikan pada suhu 4 derajat Celcius dan menggunakan etanol sebagai agen desorbing. Apabila hasil analisis menunjukkan konsentrasi BTEX yang tinggi, maka hal itu mengindikasikan adanya kebocoran pipa. Deteksi kebocoran pipa ini sangatlah penting karena dapat meminimalkan dampak lingkungan dan juga bahaya keselamatan kerja. Jadi, rangkuman paragraf 1 ini adalah bahwa pipa merupakan alat yang paling sering digunakan untuk mengangkut produk minyak bumi. Hal ini dikarenakan pipa itu sangat efisien dan juga ekonomis. Nah, produk minyak bumi ini mengandung gas beracun yang disebut juga dengan BTEX, di mana gas ini apabila pipa ini mengalami kebocoran akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan satwa liar di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengontrolan dan pendeteksi kebocoran pipa di bawah tanah, yaitu bisa dengan deteksi kebocoran, penginderaan jauh, radar penembus tanah, dan bisa juga dari pemantauan tekanan, yang mana metode tersebut jika dikombinasikan dengan perangkat lunak khusus dapat menemukan kebocoran secara akurat. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, paragraf kedua ini menjelaskan bahwa instrumen pendeteksi atau detektor yang dapat digunakan yaitu gas kromatografi atau spektrometri massa yang biasa juga disebut juga dengan GC atau MS. Karena GC atau MS ini dapat mendeteksi BTEX. Selain itu, sangat menghemat waktu karena tidak memerlukan mengirim sampel ke laboratorium untuk dianalisis. Oke, mari kita lanjut ke rangkuman paragraf ketiga.
Nah, paragraf ketiga ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keakuratan analisis GC atau MS, yaitu yang pertama ada dari perawatan instrumennya, yang kedua ada keterampilan operator, dan yang ketiga ada kondisi lingkungan. Kemudian kita lanjut lagi ke rangkuman dari paragraf keempat dan kelima. Nah, paragraf keempat dan kelima ini membahas mengenai SPME. Nah, SPME ini yaitu merupakan penerapan mikrofase padat untuk membantu menganalisis GC atau MS. Nah, SPME ini melibatkan serat kecil yang dilapisi fase diam lalu dipindahkan ke port injeksi GC atau MS untuk dianalisis. Nah, kombinasi dari kedua metode ini, yaitu tadi ada GC atau MS dengan SPME, ini tuh sangat efektif untuk memantau polutan BTEX dengan cepat di lapangan. Nah, dari kelima paragraf tersebut bisa kita review. Bagian introduction ini terdapat latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu jalur pipa merupakan alat yang paling ekonomis dan efisien yang digunakan untuk mengangkut produk minyak bumi. Nah, jalur pipa yang berada di bawah tanah apabila mengalami kebocoran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan juga bisa menimbulkan risiko bagi satwa liar ataupun kehidupan yang berada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan juga penanganan untuk dapat mendeteksi kebocoran pipa yang berada di bawah tanah ini. Nah, selanjutnya ditinjau dari tujuan penelitian. Jadi review saya mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi kebocoran pipa yang berada di bawah tanah sebagai antisipasi dari kebocoran gas beracun BTEX yang berbahaya bagi lingkungan dan berbahaya juga bagi keselamatan pekerja di industri produk minyak bumi ini. Oke, mari kita lanjut ke review permasalahan dari jurnal ini, yaitu permasalahan dari jurnal ini membahas mengenai menemukan kebocoran pipa bawah tanah karena sifatnya yang tersembunyi dan juga kondisi medan yang bervariasi. Nah, untuk mendeteksi adanya kebocoran dapat dilakukan dengan mendeteksi adanya senyawa organik volatil termasuk PHVOC dan BTEX menggunakan kombinasi metode
SPME dengan kromatografi gas atau GC ataupun spektrometri massa atau MS. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2, yaitu methods and materials. Jadi di jurnal ini metode yang dilakukan awalnya ekstraksi materials atau bahan yang digunakan, yaitu ada 3 jenis serat SPME. Yang pertama yaitu ada seratnya bernama PDMS, yang kedua ada PDMS DVB, dan yang ketiga ada PDMS CAR. Nah, kemudian alat yang digunakan adalah diagram lubang uap tanah yang terdiri dari SVB. Kemudian perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data GC atau MS ini adalah OpenChrome. Sedangkan teknik interpolasi geospasial diimplementasikan di perangkat lunak ARCGIS. Nah, dilanjutkan ke poin 2.2. Nah, setelah itu SPME didesorpsi ke dalam sistem GC atau MS, kemudian bisa diidentifikasi spektrum masanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke poin 2.3, yaitu situs description. Nah, pada gambar 2 ada 3 saluran pipa bahan bakar yang terdiri dari 2 jalur servis dan 1 jalur balik yang terletak 1 meter di bawah tanah. Nah, penggunaan kotak udara dan pompa vakum dapat membantu mengontrol pengumpulan dan pengawetan sampel uap tanah. Nah, setelah terkumpulkan, sampel itu dipindahkan ke sistem GC atau MS portable untuk dianalisis menggunakan SPME. Selanjutnya poin 2.4 yaitu benchtop study and solid phase microextraction yang membahas mengenai pengevaluasian jenis serat SPME dan juga faktor yang memengaruhi efisiensi SPME, yaitu jenis serat yang digunakan, waktu ekstraksi, dan yang ketiga ada temperatur. Nah, untuk mengevaluasi dampak kelembaban sampel disimpan pada suhu konstan, yaitu suhu 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita lanjut ke review jurnal, yaitu result and discussion atau hasil maupun pembahasan dari jurnal ini adalah poin pertama,
yaitu menunjukkan hasil efisiensi SPME untuk PTEX, yang mana terdapat 3 poin lagi penelitian yang dilakukan, yaitu ada poin 3.1.1 yaitu SPME Exposure Time, yang artinya waktu pemaparan SPME. Hubungan antara waktu pemaparan SPME dan throughput sampel BTX, yaitu pemaparan yang lebih lama dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi. Nah, untuk melibatkan hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 3. Nah, yang mana PDMS CAR itu memiliki kinerja yang lebih baik untuk benzena dibandingkan jenis serat lainnya. Nah, dengan bertambahnya waktu pemaparan, lebih banyak partisi benzena antara sampel dan juga serat yang akan menghasilkan ekstraksi yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan peningkatan gradien konsentrasi. Nah, selanjutnya kita tinjau percobaan yang kedua, yaitu terdapat toluena. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pelapisan CAR atau PDMS CAR dan DVB secara signifikan ini meningkat efisiensi ekstraksi toluena. Nah, kemudian ditinjau lagi gambar ketiga dan juga keempatnya, yaitu hasil percobaan menunjukkan bahwa pelapisan DVB atau PDMS DVB itu lebih efektif daripada pelapisan CAR. Nah, dalam mengekstraksi etil benzena dan silena ini. Oke, sekarang kita lanjut di poin 3.1.2 yaitu extraction temperature and humidity, artinya yaitu suhu dan kelembaban ekstraksi. Nah, dampak suhu dan kelembaban pada PDMS DVB dan PDMS CAR ditunjukkan pada gambar 4, yang mana dari hasil percobaan tersebut menurunkan suhu ekstraksi dapat meningkatkan efisiensi kedua jenis serat SPME tersebut. Nah, sedangkan tingkat kelembaban juga memengaruhi efisiensi dari ekstraksi. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat dilihat bahwa PDMS DVB menunjukkan dampak kelembaban yang lebih kecil dibandingkan PDMS CAR. Hal ini menunjukkan PDMS DVB lebih stabil dan kurang rentan terhadap perubahan kelembaban dibandingkan PDMS CAR. Nah, tingkat kelembapan yang tinggi ini dapat mengakibatkan peningkatan penyerapan air oleh serat, kemudian mengurangi jumlah VOC yang dapat diserap, dan yang terakhir juga berpotensi untuk mengubah hasil GC. Nah,
Mari kita lanjut lagi ke poin 3.1.3, yaitu on-site sample conditioning, yang artinya pengkondisian sampel di tempat. Nah, pada poin ini membahas mengenai penjagaan suhu sampel di lapangan, yaitu dengan wadah terisolasi yang diisi dengan es yang digunakan untuk ekstraksi SPME. Selain itu, menambahkan pelarut pada volume tertentu diperlukan untuk menyesuaikan standar kalibrasi yang disiapkan menggunakan etanol. Nah, selanjutnya poin pembahasan nomor 3.2, yaitu BTEX quantification, yang artinya kuantifikasi BTEX. Nah, tahap terakhir yaitu pada suhu 200 derajat Celcius selama 10 detik itu dapat membantu memastikan bahwa semua VOC benar-benar menguap dan terdeteksi oleh spektrometer massa. Nah, dengan program suhu, waktu retensi untuk senyawa BTEX yaitu sekitar 23,2 detik untuk benzena, kemudian 33,5 detik untuk toluena, kemudian 42,8 detik untuk etil benzena, dan 44,2 detik untuk M-silena, dan yang terakhir yaitu 46,1 detik untuk silena. Nah, data kromatografi gas dari sampel uap tanah dari SPB Pagar 1 disajikan pada gambar 5. Analisis sampel uap tanah mengungkapkan adanya semua senyawa BTEX dan benzena tersubstitusi. Nah, setelah puncak diidentifikasi, spektrum massa ini tuh akan digunakan untuk mengukur rasio massa terhadap muatan ion yang dihasilkan oleh ionisasi molekul dalam sampel. Selanjutnya poin 3.3 yaitu underground BTEX assessment, yang artinya penilaian BTEX di bawah tanah. Bisa dilihat pada gambar 6 memberikan representasi visual dari distribusi konsentrasi BTEX dalam sampel uap tanah yang dikumpulkan 1,5 meter di bawah permukaan tanah di lokasi kebocoran. Nah, data mengungkapkan hotspot konsentrasi BTEX tinggi dalam sampel uap tanah di area tempat
SVB pagar 1 dan pagar 7 dan pagar 10 dipasang. Nah, sebaliknya konsentrasi senyawa BTX dalam sampel uap yang dikumpulkan dari SVB pagar 5 dan pagar 8 dan pagar 9 lebih rendah daripada LOD. Nah, berdasarkan kontur konsentrasi BTEX yang dihasilkan dari sampel uap tanah, dapat disimpulkan bahwa lokasi kebocoran berada pada pipa balik diesel dekat dengan SVB pagar 1 dan pagar 7. Nah, selain untuk mendeteksi sumber kebocoran, analisis cepat VOC dalam uap tanah juga dapat memberikan panduan keselamatan yang penting bagi pekerja-pekerja di lokasi. Nah, dengan melakukan analisis VOC, pengawas lokasi dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, yaitu contohnya seperti menyediakan alat pelindung, pernapasan, dan membatasi waktu pemaparan pekerja. Untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Nah, analisis cepat uap tanah ini juga bisa mendeteksi secara dini jika ada BTEX sehingga dapat lebih cepat jika ingin dilakukannya mitigasi. Kemudian pemantauan VOC juga jangka panjang juga sangat penting ketika proses pemulihan sedang berlangsung. Nah, hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan melalui pemantauan berkelanjutan ini dapat menginformasikan pengambilan keputusan dan membantu mengarahkan upaya perbaikan hal ini untuk memastikan pembersihan yang efektif dan juga meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, poin selanjutnya yaitu bagian conclusion atau kesimpulan dari jurnal ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa GC atau gas chromatography atau mass spectrometry atau MS dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gas beracun yang disebut juga dengan BTEX dengan cepat dalam sampel gas dari bawah tanah. Dengan kombinasi metode GC atau gas chromatography atau MS mass spectrometry dengan solid phase microstruction atau biasa disingkat juga dengan SPME dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan keakuratan metode ataupun hasil analisis. Dengan dilakukannya deteksi konsentrasi
BTEX atau kebocoran pipa ini dapat mengurangi resiko terjadinya dampak buruk bagi lingkungan ataupun dapat melakukan pemulihan kerusakan agar dapat ditangani lebih cepat dan juga hemat waktu. Selain itu, kapasitas pemantauan yang berkelanjutan yang disediakan oleh SVB yang terpasang dapat memberikan informasi penting yaitu mengenai remediasi lokasi dan evaluasi dampak lingkungan. Jadi, apabila GC atau gas chromatography atau mass spectrometry ini terus dikembangkan, akan memiliki potensi untuk teknologi aplikasi masa depan dalam ranah pemantauan lingkungan. Oke, selanjutnya bagian terakhir yaitu saya akan mereview 2 poin, yaitu ada review kelebihan dan kekurangan jurnal. Jadi, kelebihan dari jurnal ini yaitu memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi industri-industri maupun perusahaan produk minyak bumi sehingga dapat lebih memerhatikan dampak gas beracun dari kebocoran pipa sehingga bisa dideteksi terlebih dahulu dari metode GC atau MS yang tadi telah dijelaskan. Nah, kelebihan jurnal ini juga menunjukkan penelitian dengan metode yang lebih akurat dan lebih efisien. Kemudian jika ditinjau dari penggunaan format penulisan, jurnal ini juga tergolong rapi dan menggunakan bahasa yang baku, sehingga hal ini akan memungkinkan pembaca nyaman saat membaca jurnal ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke review kekurangan dari jurnal ini. Jadi, kekurangan dari jurnal ini sebenarnya tidak banyak ya. Soalnya jurnal ini udah cukup tergolong baik, namun terdapat beberapa singkatan dan istilah asing yang tidak ditulis penjelasannya sehingga pembaca akan sulit untuk memahami jurnal ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan review mengenai kelebihan maupun kekurangan dari jurnal ini. Namun di sini saya ingin menambahkan kembali kelebihan dari jurnal ini. Jadi kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menggunakan metodologi yang lebih sederhana dan akurat. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif, di mana metodologi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik, yang dimana dalam jurnal ini menggunakan metode dengan pendeteksi GC atau MS portable, yang dimana ini tuh bisa digenggam ataupun bisa langsung mendapatkan hasil dari hal yang ingin dideteksi. Oleh karena itu metode ini lebih sederhana dibandingkan metodologi-metodologi yang digunakan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Oleh karena itu jurnal ini
sangat baik untuk terus dikembangkan. Kemudian yang kedua ada kekurangan. Nah, kekurangannya masih yang ada di jurnal ini, yaitu referensi yang terdapat di dalam jurnal ini masih minim, karena yang telah saya kaji tadi, jurnal-jurnal mengenai penelitian ini tuh masih kurang. Jadi keakuratannya itu masih perlu dilakukan kembali atau ditinjau kembali lagi. Oke, dari kesimpulan tadi sudah jelas kan bahwa lingkungan kita ini harus lebih kita jaga, karena gas-gas yang beracun itu juga akan menjadi bumerang bagi kita juga, bagi kehidupan kita, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, oleh karena itu aku ingin menyampaikan pesan kepada para jurusan teknik kimia di luar sana yang sedang menempuh studinya ataupun sudah lulus, untuk bisa menjadi teknik kimia yang bisa mengembangkan berbagai macam teknologi baru yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, maupun bagi seluruh bangsa juga. Nah, di sini saya ingin juga mengingatkan bahwa bumi ini adalah milik kita bersama, yang dimana seluruhnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan kita ini bisa lebih terjamin, lebih nyaman, bisa untuk masa yang seterusnya. Nah, bagi kalian juga yang masih berkuliah, tetap semangat, dan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk menonton video review jurnal saya, dan saya harap kedepannya video ini bisa terus bermanfaat bagi orang lain dan bagi semuanya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit kesan saya dalam membuat video ini, yaitu membuat video ini emang sedikit awalnya sih emang susah, cuman dari sini saya belajar banyak dari membuat video, mengedit video, kemudian juga saya lebih belajar tentang apa itu GCMS yang tadi, terus ada juga tentang SPME yang mana ini tuh merupakan ilmu baru bagi saya, dan saya harap ini juga ilmu yang akan bermanfaat bagi saya ke depannya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian tetap sehat selalu dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Nah, itu tadi review jurnal dari saya yang berjudul Rapid On-Site Detection of Underground Petroleum Pipeline Leaks and Risk Assessment Using Portable Gas Chromatography, Mass Spectrometry, and Solid Phase Microstruction, yang artinya yaitu deteksi cepat kebocoran pipa minyak bumi di bawah tanah dan penilaian risiko di tempat dengan menggunakan
kromatografi gas, spektrometri massa, dan mikroekstraksi fasa padat atau biasa disingkat juga dengan SPME. Nah, dari review jurnal tadi tuh nggak disangka ya, ternyata kebocoran pipa itu sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, bayangkan saja teman-teman bahwa di Indonesia ini kan ada banyak perusahaan produk minyak bumi. Oleh karena itu, menurut saya jurnal ini tuh sangat membantu untuk penanganan kebocoran pipa yang berada di dalam bawah tanah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan produk minyak bumi. Karena bayangkan saja jika industri-industri ini tidak memikirkan dampak atau bahaya dari kebocoran pipa yang bisa menghasilkan gas-gas beracun ini. Jadi jika ini pun tidak ditangani dengan baik, maka lingkungan-lingkungan di sekitarnya itu akan berdampak, sangat terdampak, apalagi jika ada kehidupan di sana. Misalnya ada manusia, ada hewan, ataupun segala yang lainnya. Jadi jurnal ini sangat bagus banget, apalagi penelitiannya ini menggunakan metode yang sangat efisien dan juga sangat akurat. Jadi saya harap metode ini bisa terus dikembangkan di selanjutnya, di kemudian hari, agar bisa menjadi lebih canggih lagi. Oke. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Heri yang sudah memberikan tugas untuk membuat video review jurnal ini. Karena dari mereview jurnal ini saya merasa lebih belajar dan lebih mengetahui tentang bahwa kimia analisa itu ternyata sangat luas. Dan juga dari mereview jurnal ini saya juga lebih belajar tentang bahasa Inggris. Semoga review jurnal saya ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang masih kurang jelas. Dan kalau boleh kok kasih saran atau apapun kepada saya, boleh di kolom komentar ataupun email saya gitu. Yaps, terima kasih. Itu saja dari saya, Kudrotunada Sofyana Ijlah. Review jurnal saya hari ini sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.